satu. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan desa mandiri budaya? Langkah upaya apa yang dilakukan untuk menuju desa mandiri budaya? Langsung pertanyaan ini dijawab kepada calon nomor urut 1. Ibu Tutik, monggo. Terima kasih. Desa mandiri budaya yaitu adalah kita harus menanamkan kepada masyarakat bahwa tidak mungkin bantuan itu akan selamanya akan kita terima, Pak. Jadi anggaran pemerintah itu juga akan habis ya. Seandainya masyarakat itu selalu menjaga anggaran-anggaran bantuan dari pemerintah, itu nanti juga tidak akan bisa mandiri. Terutama keterkaitan dengan kemandirian, ya kita harus memberikan pelatihan-pelatihan yang ada. Mungkin yang paling di sini yang paling banyak adalah UMKM. Nah ini nanti kita tingkatkan, Pak, untuk diberi pelatihan atau mungkin kita memberikan sosialisasi keterkaitan dengan ini, dan kita bekerja sama dengan dinas yang terkait dengan UMKM ini, mungkin dari perindustrian. Untuk selanjutnya juga kita harus menanamkan hidup mandiri, terutama di masyarakat kita. Jadi kalau kita sudah hidup mandiri dengan di wilayah Bimo Martani ini, kita bersama, insya Allah Bimo Martani akan lebih baik, ya, tidak banyak kakak miskinnya, sehingga nanti kita saling kerjasama, ya, nek bantuan ki mesti wis ono terus, gitu. Jadi seandainya suatu saat anggarannya entek, kita sudah mandiri, kita tanamkan dari masyarakat paling bawah, kita bekerja keras, gotong royong, kita perkuat sehingga nanti di dalam kegiatan khususnya di kemasyarakatan ini akan berjalan dengan lancar. Terkait dengan kebudayaan, ya alhamdulillah di Bimo Martani ini dengan kaya budaya, ada beberapa budaya yang ada di Bimo Martani ini, mungkin dari 12 titik itu semuanya ada. Alhamdulillah ini juga sudah diwadahi. Semoga nanti kedepannya, Pak, kita akan lebih baik lagi dan menuju desa Bimo Martani ini. Untuk jadi desa mandiri mungkin tidak mudah yang kita sampaikan, Pak. Ini harus ada kerjasama yang baik antara lembaga yang ada, masyarakat, pemerintah desa, sehingga seiring seirama Bimo Martani pasti bisa. Mungkin bisa Anda sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya Pak Tri, monggo. Untuk pertanyaan yang sama, apa yang dimaksud dengan desa mandiri budaya dan langkah upaya untuk menuju desa mandiri budaya, apa yang dilakukan? Terima kasih. Tentang mandiri budaya itu satu rangkaian mandiri budaya. Jadi untuk menjadi mandiri budaya itu perlu proses. Di antaranya adalah peningkatan peran serta masyarakat tentang kebudayaan. Alhamdulillah di Bimo Martani ini sudah ada lembaga yang mengurusi tentang kebudayaan. Kalau kemarin kita baru sama tingkatan rintisan kebudayaan, nanti lambat laun menjadi budaya yang mandiri budaya. Itu proses panjang. Nah, upayanya gimana? Upayanya adalah kita mengadakan pendampingan itu tentunya kita harus kerjasama dengan pihak kedua, utamanya dari dinas kebudayaan. Kita nggak mungkin akan kerja sendiri karena ini terkait dengan beberapa instansi. Mandiri budaya dalam arti yang kebudayaan, bahwa lambat laun nanti kita berharap bahwa kebudayaan kita ini nanti yang ada di Bimo Martani lepas dari bantuan dari pemerintah, di mana nanti bantuan pemerintah yang dikucurkan dari dana kesewaan itu adalah 1 miliar. Mudah-mudahan nanti dengan kita berbudayanya sudah mandiri, otomatis nanti tidak hanya 1 miliar, nanti mungkin akan tambah-tambah yang lain dari lembaga lain, mungkin dari UNESCO dan lain-lain. Jadi mandiri budaya itu perlu proses. Kalau saat ini sampaikan Bu Tuti baru rintisan, ya lambat laun nanti menjadi mandiri budaya. Nah, tentunya harapan kita mandiri budaya ini harus kita upayakan semaksimal mungkin dengan kerjasama menjalin sinergitas dengan lembaga-lembaga yang ada, entah dari
Institut Seni Indonesia atau dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain. Insya Allah nanti lambat laun harapan saya nanti seandainya nanti masyarakat Bimo Martani memberi amanah saya tidak hanya menjadi desa budaya tapi desa budaya yang mandiri. Tentunya dengan cara kerja keras dan sinergitas antar lembaga. Nah tentunya hal itu tidaklah mudah, perlu adanya kerjasama yang intensif antar beberapa instansi. Nah pendamping kebudayaan baik dari tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi tentunya kita upayakan untuk berkolaborasi. Rintisan-rintisan yang telah dicapai dari Kaluran Bimo Martani kita lanjutkan. Harapan kita tidak hanya sekaligus, ya tahapan kita adalah tahapan menjadi kelurahan berbudaya. Nah nanti kalau kelurahan berbudaya itu sudah kita capai, kita akan menuju kebudayaan yang mandiri. Tentunya ini masih jangkauannya masih panjang karena kita untuk menjadi desa budaya atau kelurahan budaya itu prosesnya juga panjang, syaratnya juga sangat banyak. Untuk itu perlu kerja keras, sinergitas antara beberapa lembaga yang kaitannya dengan masa kebudayaan. Waktunya cukup. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Triyono sekaligus Ibu Tuti Wahyuningsih yang sudah menjawab pertanyaan dalam rangka pendalaman materi visi misi yang sudah disampaikan. Sekali lagi mari kita kasih aplaus untuk beliau berdua. Ibu dan Bapak sekalian, hadirin yang saya hormati, 2 sesi sudah kita lewati, maka selanjutnya kita memasuki sesi yang ketiga. Sebelum saya serahkan pada rekan moderator untuk dilanjutkan, maka monggo dipun rahapi sekalian diunjuk sajadah kepada Mas Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu tanpa mengurangi rasa hormat sambil dinikmati yang disediakan kita melanjutkan untuk sesi yang ketiga karena mengingat waktu juga sudah semakin sore. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sesi ketiga ini adalah sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab di mana Bapak Ibu diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada calon. Namun ada persyaratan khusus. Yang pertama adalah untuk satu orang itu hanya diperbolehkan 1 pertanyaan dengan maksimal waktu 1 menit dalam memberikan pertanyaan. Kemudian karena di sini ada 3 unsur yang pertama adalah pendukung 01, kemudian yang kedua adalah pendukung calon 02, dan yang ketiga adalah unsur dari tokoh masyarakat. Maka dari itu khusus untuk pertanyaan yang berasal dari pendukung itu ditujukan kepada lawan calon. Misal pendukung 01 pertanyaannya harus ditujukan kepada calon nomor 2. Begitu juga sebaliknya. Namun untuk tokoh masyarakat monggo kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan bisa ditujukan untuk 2 calon sekaligus. Baik. Karena dari awal sudah sampaikan mengingat waktu juga sudah kita banyak sekali dan kita lihat juga dari Bapak Ibu calon sudah kelihatan capek langsung kita buka satu-satu mawon satu dari pendukung 01, 1 dari pendukung 02, dan 1 dari tokoh masyarakat. Mungkin yang mengawali sinten silakan angkat tangan dari pendukung 01. Monggo Pak, mungkin bisa maju karena yang saya mic-nya ada di depan bisa di sini untuk mengajukan pertanyaan. Mohon untuk diringkas Pak, pertanyaan karena waktu 1 menit. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, saya tidak usah basa-basi, bahwa tadi dari calon nomor 2 menyampaikan tentang pembinaan dan pemulihan yang terdampak COVID-19 bagi kelompok-kelompok usaha mikro. Pertanyaan, wujud realnya apa program ini dilaksanakan? 2,
kalau suntikan modal, apakah sudah ada kalkulasi tentang menghidupkan kembali usaha mikro? Yang ketiga, Satu apakah pertanyaan Bapak, Oh. satu pertanyaan, satu Ya. orang satu pertanyaan. saya ulangi ya Pak ya, yaitu tentang mewujudkan realnya program ini apa yang harus dilaksanakan. Terima kasih. Oke, baik. Matur suwun. Dari Bapak siapa namanya Pak? Pak Sumarjo. Ya. Baik, langsung saja. Monggo Bapak untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Sumarjo tadi terkait dengan COVID dan ke dampak ke usaha mikro. Monggo silakan. 3 menit. Terima kasih. Pertanyaan Pak Mardo sebenarnya tidak ditujukan saya. Tanya solusi saya itu hanya 2, yaitu pertama menuntaskan vaksin. Warga masyarakat Bupatani harus tuntas vaksinnya. Yang kedua, edukasi tentang pelaksanaan yaitu prokesnya. Itu yang jadi program saya Pak Mardo. Jadi saya belum sampai ke masalah-masalah ekonomi mikro lagi. Jadi mohon ini pertanyaan yang tadi bukan pada saya, mungkin kepada Mbak Tuti ya. Jadi saya hanya memberikan solusi aja. Solusi saya kalau dari lurah hanya 2 aja. Pertama yaitu menuntaskan vaksin. Masyarakat Bumi tadi harus sudah vaksin semuanya. Yang kedua yaitu edukasi tentang prokes. Itu hanya solusi saya gitu. Jadi belum sampai masalah ekonomi yang itu. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf Pak Mardo, seandainya nggak kuat, saya belum sampai tuntas pada masalah ekonomi. Jadi tuntasnya hanya 2, yaitu masalah penuntasan vaksin dan edukasi tentang prokes. Terima kasih. Monggo kalau memang nggak kuat ya begitu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikan aplaus untuk tanggapannya. Baik, selanjutnya